Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu di pertemuan kali ini membahas tentang induksi elektromagnetik. Nah, pada materi ini dibahas beberapa poin penting, diantaranya itu ada konsep induksi elektromagnetik, yang kedua ada flux magnet, yang ketiga ada GGL induksi. Kita mulai dari yang pertama yaitu konsep induksi elektromagnetik. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan tentang induksi elektromagnetiknya itu sendiri, kita kembali flashback ke penemuan-penemuan sebelumnya, yaitu ada penemuan arus listrik dapat menimbulkan medan magnet di sekitarnya oleh Michel Oersted. Nah, gimana kalau kebalikannya? Jadi, medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Apakah bisa? Jawabannya itu dijawab pada slide ini. Nah, jadi fisikawan bernama Michel Faraday ini penasaran gimana kalau medan magnet itu diubah menjadi energi listrik. Nah, melalui percobaan tersebut, ia berhasil menunjukkan bahwa arus listrik itu dapat dihasilkan dari perubahan medan magnet. Nah, peristiwa dihasilkannya arus listrik akibat perubahan medan magnet tersebut dinamakan induksi elektromagnetik. Arus yang dihasilkan dari elektromagnetik tersebut dinamakan dengan arus induksi. Next, nah, jadi percobaan Faraday-nya itu kurang lebih begini. Terdapat dua kumparan kawat. Nah, teman-teman bisa lihat ada kumparan X dan kumparan Y. Nah, di sini ada kumparan X yang dihubungkan dengan sumber listrik. Sumber listriknya itu bisa baterai atau aki. Nah, untuk di gambar ini menggunakan baterai. Nah, kumparan ini itu dililitkan pada suatu cincin besi. Nah, kumparan Y juga dililitkan pada cincin besi ini, tetapi kumparan Y ini dihubungkan dengan galvanometer. Galvanometer ini merupakan alat untuk mendeteksi adanya arus listrik yang mengalir pada suatu kumparan. Nah, di sini kita fokuskan pada kumparan Y, gitu. Nah, teman-teman perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada suatu saklar. Nah, ini itu saklarnya terbuka. Nah, ketika saklar keadaan terbuka, maka tidak akan ada arus yang mengalir karena arus listrik itu mengalir pada rangkaian tertutup, sedangkan di sini itu rangkaiannya terbuka. Jadi tidak ada arus yang mengalir. Gitu. Nah, ketika saklarnya dalam keadaan tertutup, maka arus listrik akan mulai mengalir. Nah, yang terjadi itu adalah arus listrik mulai mengalir pada kumparan X. Nah, jadi medan listrik yang dihasilkan pada kumparan X ini dirasakan juga oleh kumparan Y. Artinya ada arus listrik yang mengalir pada kumparan Y karena ada penyimpangan pada jarum galvanometer yang dihubungkan dengan kumparan Y. Nah, menurut Faraday, jika saklar dalam keadaan tertutup, maka arus ini akan naik, yang menyebabkan galvanometer akan menyimpang ke kanan. Nah, ketika saklar ini dibuka seperti ini, nah maka arus listriknya itu akan semakin berkurang dan akan menyimpang ke kiri, begitu. Next. Nah, sebelum ke teori selanjutnya, ada kuis terlebih dahulu. Jadi dari materi yang dipaparkan sebelumnya, teman-teman kemukakan dalam bahasa teman-teman sendiri gimana proses Michel Faraday itu sampai menemukan induksi elektromagnetik dari perencanaannya sampai menghasilkan penemuannya. Gitu kuis yang pertama maksudnya. Lanjut, pembahasan kedua ada flux magnet. Nah, flux magnet itu adalah merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu luasan tertentu. Nah, luasan tertentu yang tegak lurus. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada gambar. Di sini ada suatu luas permukaan warna hijau. Nah, di sini tuh ada medan magnet. Yang mana medan magnet ini menembus luas permukaan ini, yang menyebabkan adanya menghasilkan sudut theta. Nah, di sini juga ada garis normal. Nah, jika di
rincikan gitu ya, diperjelas. Ini gambarnya itu seperti ini, luas penampangnya itu. Ini luas penampang. Nah, di sini misal garis gaya magnet ini untuk sudut garis gaya magnet untuk sudut theta terhadap garis normal. Nah, ini garis normalnya. Nah, jadi sudut theta ini merupakan sudut yang dibentuk antara garis normal yang ini dengan medan magnetnya. Nah, jadi kalau dirumuskan secara matematis, rumusnya itu adalah flux sama dengan medan magnet dikali luas. Nah, mengapa gak ada cos theta pada rumus yang pertama? Karena sebelum ada sudut yang terbentuk. Nah, untuk rumus umumnya itu, jadi flux magnet itu yang menggunakan cos theta, yaitu adanya sudut yang terbentuk. Jadi rumus umum dari flux magnetik itu yaitu flux sama dengan medan magnet dikali luas penampang dikali cos theta. Nah, untuk keterangannya teman-teman bisa baca. Nah, sekarang aplikasi dari rumus ini ada contoh soal. Nah, di sini ada bidang seluas 2 meter persegi berada di medan magnet sebesar 10 Tesla dan besar sudutnya itu 60 derajat. Ditanyakan besar flux magnetnya. Nah, di sini teman-teman lihat yang diketahui dalam soal ada luas penampang, ada medan magnet, dan ada sudut. Nah, teman-teman tulis di dalam diketahui, nah langsung ditanyakannya itu besar flux magnet. Nah, lalu teman-teman jawab dengan rumus yang ini dan tinggal masukkan sesuai dengan yang diketahuinya. Begitu. Jadi menghasilkan hasil 10 Weber. Ini untuk contoh soalnya. Nah, sekarang kuis kedua, teman-teman jawab soal berikut. Rumusnya menggunakan rumus yang tadi. Jawab di kertas selembar. Melanjutkan kuis yang pertama. Next. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang GGL induksi. Nah, apa sih GGL induksi itu? GGL induksi ini merupakan beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Nah, adanya GGL induksi ini, nah, ditunjukkan pada percobaan gambar yang ini. Jadi, ada sebuah kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer. Nah, di sini itu ketika tidak digerakkan, maka jarum pada galvanometer tidak menyimpang. Jadi, tidak terjadi apa-apa ketika magnet ini tidak digerakkan. Nah, namun ketika magnet digerakkan itu bisa didekatkan atau dijauhkan dengan kumparan. Nah, maka galvanometer ini akan menyimpang. Nah, mengapa bisa menyimpang? Karena ada perubahan garis gaya magnet yang melingkupi kumparan yang bisa menimbulkan beda potensial pada ujung-ujung kumparan seperti pengertian GGL. Nah, beda potensial tersebut ini dinamakan dengan arus induksi. Nah, arus induksi ini terjadi karena adanya arus yang membuat jarum galvanometer ini menyimpang. Nah, arus induksi ini besarnya itu tidak tetap dan arahnya juga berubah-ubah. Maka dari itu arus induksi juga bisa dinamakan dengan arus bolak-balik karena besarnya tidak tetap dan arahnya juga berubah-ubah. Jadi bolak-balik dinamakan arus bolak-balik. Next, kuis. Nah, tadi kan di teori sebelumnya ketika magnet tidak digerakkan maka jarum pada galvanometer tidak menyimpang. Nah, ini gambar ini. Nah, gimana pernyataan ini jika diilustrasikan? Ketika magnet digerakkan, maka galvanometer akan menyimpang. Teman-teman ilustrasikan pernyataan tersebut dalam sebuah gambar seperti gambar sebelumnya. Nah, ini kuis terakhir. Nah, setelah teman-teman menyimak pembelajaran pertemuan kali ini, simpulkan pembelajaran kali ini sebanyak 1 paragraf. Jadi total kuis untuk pertemuan kali ini ada 4. Teman-teman jawab di kertas lembar lalu dikumpulkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Dadah.